Nah, baik di sini sedikit untuk jelaskan di mana layanan informasi itu merupakan pemberian informasi mengenai kita di media sosial maupun belajar. Nah, jadi di sini ibu ingin memberikan informasi yang bertemakan yang berjudul beretika dalam komunikasi yang baik. Nah, sebelumnya ibu memilih tema ini karena merupakan hasil dari tahun Anda sekalian, di mana item tertinggi tetap dua item, di mana yaitu HSO dan AMN, di mana HSO semua sosial dan AMN itu agama, nilai dan moral. Nah, jadi di sini Bu memberi tema beretika dalam komunikasi yang baik. Nah, lanjut. Di sini terdapat dua kata di mana etika dan komunikasi. Nah, di sini pengertian etika merupakan serangkap norma, aturan atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan yang dianut oleh kelompok masyarakat. Sedangkan komunikasi, di mana komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami. Nah, dari dua kata tersebut digabung etika komunikasi, di mana etika komunikasi dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi suatu masyarakat. Nah, lanjut tujuan etika komunikasi. Tujuan ini ada beberapa poin, terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas, tidak dapat ditetapkan. Nah, yang kedua, individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara. Yang ketiga, menciptakan rasa saling menghormati dan saling menghargai. Nah, jadi di tujuan etika ini, jika kita beretika dalam komunikasi, pasti lingkungan ataupun sikap orang lain terhadap kita pasti saling menghormati ataupun kita pun dihargai. Ketika kita berbicara dengan sopan santun ataupun ada etika dalam bersosialisasi, berkomunikasi, pasti kita dapat timbal balik saling menghargai ataupun menghormati. Nah, lanjut, adapun manfaat yang diperoleh ketika kita dalam berkomunikasi terdapat 5 poin, di mana poin pertama yaitu melancarkan komunikasi dengan orang lain, sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin erat, memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, yang kedua, dengan mengikuti serta menaati etika yang berlaku, kita sebagai manusia akan diterima dengan baik dalam lingkungan sosial masyarakat. Tiga, menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat. Yang keempat, mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak atau berperilaku sembarangan enaknya sendiri dalam berkomunikasi. Nah, yang kelima, mempererat hubungan dengan orang lain. Nah, jadi sama dengan tujuan etika komunikasi, manfaatnya hampir mirip, di mana kita beretika dalam komunikasi, kita bisa mempererat hubungan kita dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, ataupun dengan orang yang baru dikenal. Nah, lanjut, adapun manfaat etika komunikasi, tapi ada juga masalah-masalah yang ditimbulkan akibat kita tidak beretika komunikasi dengan baik. Nah, yang pertama yaitu terjadinya penyadapan, di mana penyadapannya itu jika seseorang bisa saja menggali akses informasi dari orang lain
melalui proses penyadapan ini. Informasi yang sebenarnya sifatnya rahasia dan hanya boleh diketahui antara komunikator dengan komunikan, kemudian disadap dan diketahui oleh orang lain. Nah, jika ini sering terjadi ketika kita berkomunikasi, misalnya dalam telepon genggam, itu bisa saja disadap oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan dengan orang lain, bisa saja diambil oleh orang yang tidak beretika ini, bisa saja disebarluaskannya. Nah, yang kedua yaitu blackmail. Mana blackmail adalah istilah yang merujuk pada kasus pelanggaran privasi yang terkait dengan pemerasan atau teror. Nah, di sini orang-orang yang tidak beretika ini bisa saja meneror orang yang dia ketahui informasi-informasi mengenai orang yang ingin diteror ini. Nah, jadi di sini blackmail ini akan membuat seorang merasa terancam karena ada informasi yang sebenarnya menjadi privasi miliknya, akan tetapi dipegang oleh orang lain. Orang lain mengancam untuk menyebarluaskan informasi tersebut sehingga menimbulkan masalah tertentu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu penyebaran rumor. Nah, setelah terjadinya penyadapan, setelah terjadinya teror, orang yang tidak beretika ini bisa saja menyebarluaskan informasi-informasi mengenai orang yang diteror ini ke banyak orang, di mana rumor yang beredar bisa disebabkan karena tidak adanya etika komunikasi, terutama mengenai privasi orang lain. Nah, orang lain mungkin bisa saja menyebar rumor tertentu mengenai kehidupan seseorang, sehingga hal ini akan merugikan siapa saja yang menjadi subjek dari rumor tersebut. Penyebaran rumor semacam ini biasanya menjadi sulit diidentifikasi sumbernya karena informasi yang begitu cepat tersebar. Nah, lanjut yang keempat itu propaganda. Nah, di mana propaganda ini orang bisa memanfaatkan informasi tertentu. Bagian-bagian dari propaganda, mereka akan bisa mempengaruhi pola pikir orang lain dengan menyuguhkan hal-hal yang sifatnya tentu saja masih privasi. Nah, jadi mungkin di sini membolak-balikkan fakta setelah penyebaran informasi-informasi yang tidak benar ataupun hoax, bisa saja orang yang ada sebagian orang yang mempropaganda dari penyebaran informasi-informasi tersebut. Nah, itu penyalahgunaan informasi, di mana penyalahgunaan informasi ini bisa saja melebih-lebihkan ataupun tidak sesuai dengan fakta, hampir sama dengan propaganda, tetapi mungkin propaganda ini orang yang melakukan penyebarannya itu penyebaran informasi secara tidak baik. Nah, ini yaitu pemalsuan identitas. Nah, orang yang tidak beretika ini mungkin dia ketika menyebarkan ataupun ketika meneror, dia melakukan pemalsuan identitas agar tidak diketahui oleh orang lain tentang siapa dirinya. Nah, lanjut yang ketujuh yaitu ada fitnah. Hampir sama juga dengan propaganda yang dimana melebih-lebihkan informasi yang didapatkannya sehingga timbullah fitnah ataupun tidak sesuai dengan fakta. Adapun yang terakhir yaitu persekusi. Nah, di mana di persekusi ini banyaknya pemberitaan mengenai hal-hal negatif tidak menutup kemungkinan seorang bisa mengalami persekusi oleh orang lain. Klarifikasi pun tidak mungkin akan didengar sebagai berawal dari masalah persekusi. Nah, dari etika komunikasi itu terdapat tujuan, pengertian, manfaatnya, dan masalah-masalah ketika kita tidak ada etika dalam komunikasi dengan orang lain maupun dengan keluarga, orang tua. Jadi di sini anak-anak sekalian, jangan sampai
mengikuti ataupun menimbulkan masalah-masalah yang diakibatkan dalam etika komunikasi, tetapi kita harus memanfaatkan etika komunikasi itu dengan baik, berbicara dengan orang lain itu secara sopan, tidak sembarangan, ataupun misalnya ada yang lebih tua kita harus manggil Kak, Kak, Bang, ataupun yang lebih muda kita harus menyayanginya, walaupun di sini kita tidak saling mengenal, tapi setidaknya ada rasa sopan santunnya. Nah, jadi di sini mungkin sekian dari Ibu. Mungkin jika ada sekalian yang tidak dimengerti, kita bisa komunikasi melalui sosial media yang sebelumnya sudah Ibu bahas di video sebelumnya, di mana bisa juga berkomunikasi melalui WA jika tidak ada yang dimengerti. Nah, mungkin